Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang 33 karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Yes. Semua saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Yes. Yes, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Kita mau setiap kali proklamasikan supaya apapun yang terjadi kita tidak bisa digoyahkan karena kita tahu Roh Kudus yang akan berkarya dahsyat dalam hidup kita. Setan gak pernah bisa ngatur hidup kita. He will try, setan akan coba tapi dia tidak akan pernah succeed. Dia tidak pernah akan berhasil. Karena kuasa Roh Kudus yang tuntun hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, hari ini kita masuk pada pembahasan ke-17. Dalam pembahasan ke-17 kita sedang membahas salah satu karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah mengarahkan kita untuk mampu meninggalkan hal-hal lahiriah dengan senantiasa kita bermegah dalam Kristus. Dalam hidup saya percaya kita tidak akan bisa mencapai sesuatu kalau kita tidak berani meninggalkan sesuatu. Saya tidak mungkin bisa masuk SMP kalau saya menyukai celana pendek merah saya. Artinya saya nggak mungkin bisa masuk SMP kalau saya tidak mau meninggalkan SD. Oh, saya udah keburu senang di SD. Guru saya cuma satu, guru SD adalah guru yang paling sok tahu. Dia tahu semua. Olahraga dia ngajar, agama dia ngajar, matematika dia ngajar, darah Yesus. Saya kalau ketemu guru SD cium tangan terus dah. Namanya bukan guru, Sang Maha Tahu. Jadi kalau kalau ada guru SD di sini, hormat diberi. Karena guru SD tahu semuanya. Masuk SMP, kita harus berani ninggalkan SD, setuju? Dan kita nggak akan bisa masuk SMA kalau kita nggak mau tinggalkan celana biru nggak jelas itu. Oh, saya nggak mau, saya masih mau SMP ya. Kayaknya kalau SMA ngeri gitu, kakinya berbulu. Saya tidak mungkin bisa jadi sarjana kalau saya tidak meninggalkan SMA. Setuju? Ya. Saya tidak bisa menikah dengan bahagia karena saudara tidak mau tinggalkan wanita lain dalam hidup saudara. Karena saya nggak bisa bilang, ya saya mau menikah sama kamu, tapi saya masih mau punya selingkuhan. Lu pikir lu monyet kah? Monyet boleh mau dia. Saya tidak meragukan setiap saudara pasti cinta Yesus. Coba, saya udah ngomong sehebat itu, cuma 7 yang bilang amin. Tidak diragukan, saya percaya semua saudara cinta Yesus. Yang langsung tepuk tangan yang tulus. Yang sisanya dia nunggu, perlu gak ya tepuk tangan? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tapi ada banyak orang yang cinta Yesus lalu kecewa. Kan dia pikir saya udah cinta Yesus, saya udah pergi ke gereja, saya udah berdoa. Tetapi kenapa hidup rumah tangga saya nggak bahagia? Kenapa hidup saya nggak berkemenangan? Kenapa nggak semua janji Tuhan menjadi bagian hidup saya? Karena ada sesuatu yang harusnya kau tinggalkan dan kau tidak mau tinggalkan. Dan itu sangat berhubungan dengan apa yang kita banggakan. Karena kalau kita banggakan sesuatu, kita pasti berani meninggalkan sesuatu. Saya percaya. Kalau kita mencintai Yesus lebih dari segalanya, kita akan rela juga kehilangan sesuatu untuk mendapatkan segala-galanya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini.
Buka Alkitab kita dalam Filipi pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacita dalam Tuhan. Jadi yang Kristus harapkan, yang Alkitab inginkan, yang rancangan Tuhan buat kita, pokoknya ujung-ujungnya kita bersukacita. Karena kadang yang terjadi gak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Tapi kita tahu Tuhan itu baik. Yang setuju sama saya katakan Tuhan itu baik. Karena hidup ini apa yang kita perjuangkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan menjadi tidak penting waktu diperhadapkan pada apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Makanya ayat ini bilang akhirnya saudara-saudaraku, finally, the end of the day, bersukacita dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi apa? Kepastian bagimu. Hati-hatilah terhadap apa? Anjing-anjing. Ini bukan bicara doggy, blacky. No. Ini bahasa khas orang Farisi. Anjing-anjing di sini menggambarkan dua. Yang pertama adalah orang yang kembali kepada muntahnya. Bahasa orang Farisi bilang anjing. Yang kedua, anjing itu senang gonggong. Mau benar mau salah gonggong aja dulu. Jadi bahasa orang Farisi yang menggambarkan orang yang udah salah ngotot. Ternyata mereka dikelompokkan dengan sebutan anjing. Jadi kalau orang udah salah ngotot sebutannya sebutan orang Farisi. Saudara bukan orang Farisi kan? Jangan main anjing-anjingin orang aja. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap apa? Pekerja-pekerja yang jahat, terlibat dalam pelayanan tetapi jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Yang kelihatannya berbuat sesuatu tapi sebetulnya palsu. Nah Paulus menjelaskan karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah. Amin. Kita bukan sekedar menjalankan ibadah ritual, tetapi ada Roh Allah yang bimbing kita. Akibatnya, karena ada Roh Allah maka kita bermegah dalam Kristus. Kita bukan cuma percaya, kita bermegah. Sama-sama bilang sama saya bermegah. Kita begitu bangga, kita begitu kagum, kita begitu terobsesi. Sehingga kita dikatakan apa? Tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Akibatnya coba lihat ayat yang keempat. Sekalipun aku sebetulnya juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Aku disunat pada hari ke-8, artinya aku ikuti aturannya itu. Aku dari bangsa Israel, aku dari suku Benyamin, aku orang Ibrani asli. Bahkan tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang segala kegiatan, aku bukan hanya pengikut, tapi bahkan aku kalau ada yang mengganggu keabsahan, mengganggu kemajuan agama Yahudi, aku siap menjadi penganiaya bahkan. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku apa? Near perfect, aku dekat dengan kesempurnaan karena aku tidak bercacat. Ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, apa yang dulu merupakan kenikmatan bagiku, apa yang dulu merupakan kebahagiaan bagiku, sekarang dikatakan apa? Kuanggap rugi karena Kristus. Kita harus masuk tingkatan kekristenan kita sampai titik seperti ini. Apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap rugi. Kenapa bisa begitu? Ayat yang ke-8 menjelaskan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Haleluya. Oleh karena dialah, sama-sama bilang oleh karena Yesuslah. Aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sama-sama bilang sama saya, oleh karena Yesus. Semua menjadi sampah. Karena dia segala-galanya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita tidak mungkin bisa melepaskan sesuatu kalau kita tidak akan memiliki kepastian mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Setuju? Siapa di sini yang belum menikah tolong angkat tangan. Jangan coba-coba gak angkat tangan, seumur hidup gak bakal dapat. Emang enak bohongin pendeta saudara-saudara. Pendetanya nggak tahu kutuknya menimpa saudaranya. Ulang. Siapa di sini yang belum menikah? Udah tante nggak usah angkat tangan. Ada oma-oma ikut angkat tangan. Opa songan ya.
Ngina belum menikah mau ngawin lagi. Sudah Jo Oma. Kalau dapat anugerah tapi nggak usah cari Oma. Siapa yang belum menikah? Buat saudara yang belum nikah, hal yang paling menyakiti adalah ditinggalkan. Apalagi udah pacaran 5 tahun, tiba-tiba ditinggalkan. Nah kalau umur saudara baru 24, masih oke. Tapi kalau umur saudara udah 38, susah-susah pacaran 5 tahun tiba-tiba ditinggalkan. Waduh, ini berat. Tinggal nunggu yang second. Itu juga mudah-mudahan surat-surat lengkap. So 38 gue tak kasihan. Sebetulnya kalau kita mau jujur, bukan ditinggalkan yang menyakitkannya. Tapi yang menyakitkannya apa? Kosong. Ngerti gak kosong? Belum ada pengganti. Sambil cerita aja nih, cerita ya diantara kita kan, cerita biar gak usah stres-stres banget lah. Hari Sabtu, sudah ditinggalkan oleh pasangan saudara yang sudah 5 tahun bersama. Tapi hari Seninnya, jadi ini kan Sabtu nih, Senin sebelumnya bukan Senin sesudahnya. Senin sebelumnya persis rumah kosong di samping saudara yang rumah besar itu. Tiba-tiba baru orang masuk. Ternyata yang masuk itu bukan keluarga, bujangan. Mobilnya Lamborghini. Sebagai tetangga yang baik, dia datang dan kenalan. Waktu dia lihat saudara, dia tanya, maaf mbak, suaminya mana? Aku belum punya suami. Oh, tapi pasti ada pasangan dong. Iya. Oh, tapi nggak apa-apa kan kenalan? Nggak apa-apa kan kita tetangga. Boleh nggak saya kasih kartu nama? Saya kebetulan masih single. Dan ya kalau mbak udah dapat pasangan, doain saya supaya seperti mbak juga dapat pasangan yang sebaik mbak. Walaupun lu udah punya pasangan, nah pasangan lu, ya kan? Naik APV, Suzuki, baik sih baik. Cuman yang ini Lamborghini. I know love is blind. Tapi cinta bisa membedakan mana APV, mana Lamborghini. Ketika hari Sabtu sudah ditinggalkan, Minggu mau ke gereja nggak sejahtera, online aja deh. Kan sekarang enaknya gitu kan ibadah. Kalau lagi nggak enak hati, malas dandan, online aja. Tiba-tiba kepikir, kartu nama sebelah itu di mana? Sebab kalimat itu kan terngiang-ngiang kan. Doain ya mbak, supaya aku dapat pasangan cepat. Kalau bisa yang seperti mbak yang orangnya baik. Kita jatuh mendaftar. Karena kebetulan kosong. Tapi kan serba salah kan. Sebagai cewek mau telepon duluan, harga diri jatuh. Nggak mau telepon, takut harga pabrik yang jatuh. Jadi akhirnya keputusan diambil. Gue kan jadi pendeta udah 39 tahun, tahulah trik-trik kayak gini lah gitu ya kan. Akhirnya miss call. 5 menit kemudian ditelepon balik. Siang mbak, selamat hari Minggu. Mbak telepon aku. Oh iya? Masa? Iya nih aku lihat ada miss call dari mbak. Oh maaf, kepencet. Apa ya kepencet, emang udah niat. Oh maaf ya, jadi mengganggu masnya. Enggak, aku juga gak ada kerjaan. Mbak gimana? Lagi sibuk nih. Sibuk mikirin nasib maksudnya.
Lagi sibuk nih. Oh, udah 2 hari gak kelihatan masnya. Iya, dia juga lagi sibuk. Oh gitu ya. Kira-kira hari ini kalau aku ajak makan atau apa, bisa nggak? Wah, aku tanya masnya dulu ya. Mas yang mana lagi lo mau nanya? Hati udah deg-degan. Aduh Tuhan, terima kasih sudah gerakan hatinya. Ya, tiba-tiba telepon. Jangan sekarang deh. Kalau malam gimana? Ya mungkin bisa. Kira-kira saudara stres nggak kalau begitu? Enggak lah, berbunga-bunga terima kasih Tuhan. Tuhan kirimkanlah aku. Karena sebetulnya bikin sakit hati ditinggalkan. Bukan karena ditinggalkannya, tetapi karena apa? Ini yang saya senang jemaat. Saya kalau khotbah di gereja lain susah ngertinya. Tapi kalau di gereja ini cepat gitu ngerti. Apalagi yang berhubungan dengan cinta langsung kosong. Karena memang mengerti pengalaman pribadi jauh lebih gampang daripada teori. Orang kalau mengalami kedahsyatan Tuhan gak akan mikir untuk apapun. Buat dia pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku jauh lebih mulia dari segala-galanya. Amin. Kenapa orang hari-hari ini melepaskan judi, melepaskan pornografi, melepaskan kebiasaan tato, melepaskan pasangan hidupnya yang tidak seiman, misalnya pacar yang tidak seiman, melepaskan sesuatu itu berat banget. Mengembalikan perpuluhan milik Allah berat banget. Jawaban saya sederhana, karena dia masih gak yakin akan kebaikan Tuhan. Coba lihat ayat yang ke-8 ini. Tegas. Malahan segala sesuatu kuanggap apa? Rugi. Aku rugi kalau aku hidup dengan cara-cara dunia. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia, lebih indah, lebih dahsyat, lebih luar biasa, lebih mengagumkan buat hidup saya. Haleluya. Oleh karena dialah, sama-sama bilang sama saya, oleh karena Yesuslah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Ya kan? Yang namanya perdebatan tentang orang Kristen masih boleh minum gak, orang Kristen masih boleh merokok gak, boleh nge-vape gak. Dia tidak sadar itu semua sampah. Ada yang ngerti? Tapi sampah yang enak itu benar. Iya kan? Kita berani melepaskan supaya aku apa? Memperoleh Kristus. Aku mendapatkan segala sesuatu yang Kristus sudah janjikan dalam hidup saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Satu ayat penting lagi. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Karena kalau kita bermegah dalam Tuhan, kita gak pernah hitung-hitungan. Kita gak pernah bisa bilang, wah rugi nih ikut Tuhan, wah rugi nih melayani, wah berat nih melayani, wah berat ini untuk mengampuni, wah berat ini untuk ngalah, wah berat ini untuk setia pada firman Tuhan. Karena pengenalan akan Yesus lebih mulia dari segalanya. Jadi kalau kita mau tahu ukuran kita cinta Yesus adalah kesiapan kita untuk melepaskan segalanya. Tahu nggak saudara, kalau engkau naksir cewek, tiba-tiba ceweknya bilang begini, kamu tuh segalanya buat saya. Cuman sorry, saya nggak bisa ngeliat cowok yang rokok. Bau rokok saya paling nggak bisa tahan. Kalau saudara cinta cewek itu, saudara lepas rokok saudara nggak? Kalau saudara bilang sama dia, sorry, saya tetap akan merokok. Artinya apa? Saya lebih cinta rokok daripada kamu. Betul? Jelas maksud saya? Amin. Nah sekarang kalau Tuhan yang ngomong sama kita, kira-kira kita masih mau berdebat nggak?
Saya percaya kalau cinta Tuhan luar biasa buat hidup kita. Kita akan berkata, Tuhan, segala sesuatu yang mengganggu kesaksian saya, segala sesuatu yang membuat nama Tuhan dipermalukan, saya lepaskan. Supaya saya mendapat seluruh kepenuhan Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, makanya saya simpulkan di sini begini. Keberadaan hidup kita sangat bergantung dengan apa yang kita tinggalkan, serta apa yang kita megahkan. Karena apa yang kita megahkan akan mendorong kita untuk berani melepaskan segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan apa yang kita megahkan itu. Klik. Nah, Roh Kudus, kenapa penting? Karena Roh Kudus kedahsyatannya adalah memberi kebijaksanaan dan pemahaman dalam proses meninggalkan dan bermegah ini. Sehingga kita nggak menjadi orang yang dibuat-buat. Tapi pada saat yang bersamaan kita nggak menjadi orang yang berat gitu. Ada banyak orang Kristen melakukan sesuatu kayak berat gitu. Saya mesti mengembalikan perpuluhan milik Allah kok kayak berat gitu. Saya mesti melayani kayaknya berat gitu. Sebentar-bentar, ya saya sih melayani aja lah. Tapi orang-orang pelayanan kadang-kala berat. Saudara, gue yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan senang kita melayani. Siapa yang setuju sama saya? Tapi saya percaya Tuhan gak happy waktu kita melayani dengan sungguh-sungguh. Pak, Bapak senang gak ketika istri bawa kopi? Pasti senang. Nggak ada suami yang gak senang istrinya bawa kopi. Tapi pertanyaannya kalau dia datang bawa kopi, nih kopi, puas. Saya mau tanya, apa yang Bapak buat? Bapak tendang tuh kopi. Karena nggak ada gunanya kalau ketika dia melayani tetapi dengan suasana yang tidak happy. Kalau kita mengerti kasihnya begitu luar biasa, kita nggak pernah hitung-hitungan. Apapun kita buat dengan segenap hati karena Tuhan terlalu luar biasa buat kita. Yang setuju katakan amin. Nah, saya pelajari demikian. Adapun Roh Kudus memampukan kita meninggalkan hal-hal yang harus kita tinggalkan. Apa yang harus kita tinggalkan? Yang pertama, sifat kekanak-kanakan kita. I know you love Jesus. Saya ngerti saudara cinta Yesus, saya ngerti. Saudara senang berbuat sesuatu buat Tuhan. Tapi selama kita punya sifat kekanak-kanakan, kita akan mudah kecewa dalam hidup ini. Kita bingung, kok Tuhan gak bela saya? Kok saya udah doa, saya kok udah baca Alkitab, saya kok udah setia. Tapi rumah tangga saya kok bermasalah terus. Kenapa? Karena kita punya sifat kekanak-kanakan. Lalu kita bingung, kenapa saya masalah sama mertua saya? Kenapa saya masalah sama ipar saya? Kenapa saya masalah dengan menantu saya? Kenapa saya masalah dengan saudara saya? Kenapa saya punya masalah di gereja? Ini kadang-kadang semua orang udah gak bener nih. Persoalannya bukan Tuhan gak bela saudara, tapi sifat kekanak-kanakan saudara menjadi sumber persoalannya. Apa sih sifat kekanak-kanakan? Sifat kekanak-kanakan tidak pernah mau bertanggung jawab, hanya mau menuntut. Anak-anak kalau jam 2 pagi kembung. Kalau saudara punya anak umur 2 bulan, saudara ngerti maksud saya. Anak itu kalau kembung gak lihat jam. Jam 2 pagi dia kembung, dia nangis. Wah, wah. Dan dia gak ngomong apa persoalannya. Bu, ibu sayang anak ibu gak bu? Ibu pengen didik anak ibu gak bu? Tapi bukan di saat itu. Gak mungkin ibu tempeleng dia. Diem lu. Masih jam 2. Nanti jam 7. Ya. Ibu dengan segenap hati. Ibu bantu. Oh ini kelihatan. Ibu cek pampersnya masih oke. Lihat. Oh. Gak ada masalah. Kelihatannya dia kembung nih. Ibu ambil minyak telon. Gosok. Pertanyaan saya, dia bilang terima kasih gak? Kalau dia bayi umur 2 bulan, tiba-tiba dia bilang, mama terima kasih ya, sorry udah ganggu mama jam 3. Ibu pingsan. Ini anak malaikat atau apa ini? Dia tidur lagi. Ibu tersinggung gak?
tidur ibu. Masukin IG story. Anakku yang menangis jam 3 pagi sudah tidur lagi. Karena buat orang dewasa adalah sama-sama bilang sama saya tanggung jawab. Buat anak-anak adalah tuntutan. Betul engkau cinta Tuhan, betul engkau mengasihi Yesus. Tapi sifat kekanak-kanakan harus kita tinggalkan. Yang setuju sama saya bilang sifat kekanak-kanakan harus kita tinggalkan. Karena buat sifat kekanak-kanakan, yang penting semua yang saya mau terjadi. Tapi buat sifat yang dewasa, yang penting semua yang merupakan tanggung jawab saya jalankan dengan baik. Makanya Paulus bilang, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Tapi setelah dewasa, aku meninggalkan. Sama-sama bilang, saya harus meninggalkan. Yang kedua saya pelajari. Roh Kudus memampukan kita untuk meninggalkan hal-hal yang harus kita tinggalkan. Apa yang harus kita tinggalkan? Perasaan benar sendiri. Saya pelajari, orang kalau merasa benar masih ada 3 kemungkinan. Jadi jangan sudah pikir orang kalau merasa benar pasti benar. Enggak, masih ada 3 kemungkinan. Yang pertama, orang yang merasa benar bisa jadi dia salah, orang lain yang benar. Jadi merasa benar tidak selamanya harus benar. Dan yang kedua, orang yang merasa benar bisa jadi dia memang benar dan orang lain salah. Tapi yang ketiga, orang merasa benar bisa jadi dia memang benar, tapi orang lain juga benar. Betul gak? Orang berdebat bilang ke Surabaya naik apa? Yang satu bilang naik pesawat. Yang satu bilang no, Argo Bromo. Yang satu bilang no, naik kapal Cireme Pelni. Yang benar yang mana? Semua benar. Itu sama kayak orang di Pulau Seribu, orang Papua, sama orang Manado lagi baterek. Lagi apa tuh? Ledek-ledekan gitu. Sombong-sombongan. Orang di Pulau Seribu bilang, hei, kita memang warga Jakarta tapi kita warga Pulau Seribu. Kita kalau lempar pancing 5 menit ikan datang. Dan ikan besar-besar. Orang Papua bilang, kakak kau jangan banyak mulut. Kau cuma 5 menit. Kita di Papua lempar pancing 1 menit. Ikan gigit. Dan mau 1 meter itu. Tapi kalau soal bersaing, adu sombong, Manado pasti menang. Manado ada prinsip biar kalah nasi, yang penting menang aksi. Langsung Manado bilang, Pulau Seribu 5 menit. Papua 1 menit. Kita di Manado, kita lagi tidur. Ikan ketok pintu. Om, ada pancing kah? Jadi hidup merasa benar tidak harus benar. Dan merasa benar tidak perlu menyakiti orang. Kalau kita merasa benar kita tolong orang. Kalau kita merasa benar kita bawa damai. Kalau kita merasa benar kita jangan bikin malu nama Tuhan. Luaskan kerajaannya bagi kedahsyatan yang setuju katakan amin. Yang ketiga, saya pelajari, adapun Roh Kudus memampukan kita untuk meninggalkan hal-hal yang harus kita tinggalkan. Yaitu kebiasaan memaksakan kehendak. Dan ini seringkali terjadi di antara orang Kristen. Karena kita merasa kita benar. Kita merasa kita diurapi.
Dan salah satu dusta setan adalah itu keegoisan kita, tapi setan bilang itu suara Tuhan. Saudara tahu nggak? Perpecahan gereja seringkali dimulai dari dua hamba Tuhan yang masing-masing ngomong apa? Tuhan bicara sama saya. Saya kebetulan jadi pendeta kan udah 39 tahun. Saya sering ada di antara seketa para hamba-hamba Tuhan. Paling pusing saya kalau udah dengar, Gilbert, Tuhan bicara sama saya. Oh. Makanya, terus yang satu, Tuhan juga bicara sama saya. Saya bilang tunggu. Tuhan bilang dia gak bicara sama dua-duanya. Maksudnya? Ini saya baru ngomong. Tuhan bilang kasih tahu sama dua-duanya. Aku gak ngomong sama dua-duanya. Dia bingung, lebih sakti. Salah satu dusta iblis itu suara daging kita, emosi kita, kemauan kita, kepengen kita. Tapi roh setan bilang sama kita itu suara Tuhan. Saya percaya anak Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya. Sama-sama bilang sama saya, anak Tuhan tidak pernah memaksanya. Karena hidup ini simpel aja kok. Kalau Tuhan buka pintu gak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan tutup pintu gak ada yang bisa buka. Amin. Mari kita belajar dalam kehidupan Yesus. Yesus itu pribadi yang perkasa loh. Yesus itu pribadi yang luar biasa loh. Gelombang badai mengamuk. Yesus hanya satu kalimat, diam, tenanglah, semua diam, tenang. Lazarus mati. Yesus hanya berdiri depan kuburnya dan bilang, Lazarus keluar. Lazarus jawab enggak? So mati. Keluar. Yesus masuk kolam Bethesda, ada seorang yang 38 tahun terbaring lumpuh. Yesus gak pijit-pijit kakinya. Yesus cuma bilang, angkat tilammu dan berjalanlah, jalan. Sama-sama bilang sama saya, Yesus memang hebat. Setuju? Bartimius yang buta. Yesus bilang sesuai imanmu jadi padamu, sekarang juga kamu melihat. Melihat tuh dia. Tapi tidak pernah bisa kita bayangkan. Yesus yang sehebat itu. Tiba-tiba di Taman Getsemani. Gemetar. Bulir-bulir keringatnya. Dari pori-porinya yang keluar. Bercampur darah. Para profesor doktor di Jerman. Menyelidiki kenapa mungkin bulir-bulir keringat seseorang. Lewat pori-porinya bisa bercampur darah. Dan dibuktikan secara saintifik. Pembuluh darah nadi baliknya ada yang pecah. Karena pecah maka dari pori-pori keringat bercampur darah. Dan kenapa bisa pecah? Pasti karena tekanan yang sangat berat. Yesus yang begitu perkasa, Yesus yang begitu hebat, tiba-tiba gemetar di Taman Getsemani. Dini hari dia berdoa. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Pertanyaan saya, kalau saudara ada di situ nangis nggak? Kita lihat, boy, ini yang meneduhkan gelombang, ini yang membangkitkan orang mati. Tiba-tiba gemetar ketakutan dan bilang hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ada Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes tidur semua. Tapi saudaraku, Jesus is not a loser. Yesus bukan pecundang. Dia angkat sabar. Dan dia bilang ini, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Seorang pemenang, bukan seorang yang memaksakan semua kehendaknya. Tapi seorang yang tetap tenang. Tetap percaya, tetap setia menghadapi hal-hal yang mengecewakan sekalipun. Berikan tepuk tangan yang meriah buat kita. Sama-sama bilang saya pemenang. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan.
Adapun Roh Kudus memampukan kita meninggalkan hal-hal yang harus kita tinggalkan. Apa yang harus kita tinggalkan? Sifat kekanak-kanakan kita. 2, perasaan benar sendiri. 3, kebiasaan memaksakan kehendak. 4, sikap yang cepat menyerah dan putus asa. Karena program Tuhan, ada mahkota yang tersedia. Asal saja kita bertahan, kita pasti menang. Karena Alkitab bilang umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kadangkala bukan kita nggak menang, tapi kita terlalu cepat menyerah dan kita terlalu cepat putus asa. Mulai hari ini kita tinggalkan sifat itu, kita bilang Tuhan aku percaya. Kemegahanku di dalam Tuhan. Waktu kita tahu kemegahan kita dalam Tuhan, apa yang menjadi kebanggaan kita? 1, dia Tuhan yang tepat waktu. Sama-sama bilang Tuhan tepat waktu. Sama-sama bilang Tuhan tepat waktu. Amin. Yang kedua, Tuhan jalannya unik. Sama-sama bilang sama saya, jalan Tuhan unik. Saya mungkin gak ngerti, tapi saya percaya aja. Moto kita sampai akhir tahun ini, apapun yang terjadi pokoknya percaya saja. Sama-sama bilang pokoknya saya percaya saja. Sama-sama bilang pokoknya saya percaya saja. Yang pertama, dia Tuhan yang tepat waktu. Yang kedua, dia Tuhan yang jalannya unik. Yang ketiga, dia Tuhan yang kuasanya dahsyat. Tidak bisa ditaklukkan oleh apapun. Kita tinggal tunggu waktu Tuhan terjadi. Dan yang keempat, dia begitu sabar. Sampai semua yang dia rancangkan dalam hidup kita boleh terjadi. Saya berdoa supaya setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita ada sampai satu taraf kekristenan kita yang berkata, apa yang dulu kuanggap kebanggaan, apa yang kuanggap kenikmatan, apa yang kuanggap kesenangan, sekarang kuanggap sampah. Karena kemegahanku dalam Kristus itu segala-galanya bagi aku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Kemenangan Semua sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan aku. Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan yang tidak pernah mempermalukan. Firman-Nya. Haleluya. Katakan, ku terima sekarang kemenangan. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini kita sudah menerima tubuh dan darahnya. Dan lewat tubuh dan darahnya kita diingatkan bahwa kasihnya sempurna. I know you love Jesus so much. I know you try your best. Saya ngerti saudara cinta Yesus dan saudara selalu melakukan yang terbaik dalam hidup saudara. Tapi ingat, hidup Kristen juga ada sesuatu yang harus kita tinggalkan. Kita gak mungkin akan mencapai sesuatu kalau kita tidak berani meninggalkan sesuatu. Hari ini jangan keraskan hatimu. Biarkan Roh Kudus berbicara special in your heart. Mungkin hari ini ada sesuatu yang harus kau tinggalkan. Engkau bingung kenapa engkau berdoa, engkau baca Alkitab, engkau setia, engkau lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Tapi tetap engkau belum melihat janji-janji Tuhan digenapi. Biarlah hari ini engkau biarkan Roh Kudus berbicara. Mungkin Roh Kudus bicara bahwa engkau selama ini terlalu pelit. Engkau selama ini terlalu iri hati. Engkau selama ini penuh dengan kebencian, penuh dengan kedendaman, penuh dengan pikiran-pikiran negatif. Engkau gampang sekali memaksakan kehendakmu. Engkau egois sekali. Lalu hari ini saya bilang, Tuhan terlalu baik buat aku. Apa saja yang bisa mengganggu hubunganku dengan Tuhan. Apa saja yang bisa menghambat kebahagiaanku.
Apa saja yang bisa merusak rencana Tuhan dalam hidupku, apa saja yang bisa membuat pelayanan Tuhan terganggu, saya harus lepaskan, saya harus tinggalkan. Karena semuanya bagi saya sampah. Pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku jauh lebih mulia dari segala. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bilang, Roh Kudus bantu aku. Supaya mulai hari ini aku tinggalkan segala sesuatu yang bisa merusak, yang bisa menghambat, dan yang bisa menghancurkan rancangan Tuhan dalam hidupku. Yakinkan hari ini, kemegahan kita dalam Tuhan, Tuhan selalu tepat waktu kok. Mungkin bukan di waktu kita, tapi di waktu Tuhan dia mengerjakan semuanya. Jalan Tuhan unik. Tuhan gak punya mesin copy paste untuk mengcopy paste kehidupan orang. Everyone is fantastic in God's eye. Setiap orang dahsyat di pemandangan Tuhan karena everyone is special. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kuasanya dahsyat. Hidup ini yang penting percaya aja. Udah cukup kita khawatir, udah cukup kita panik, udah cukup kita bingung, udah cukup kita dalam tekanan-tekanan hidup. Boleh gak mulai hari ini percaya saja dia pasti bela. Dan ingat Tuhan itu sabar. Dia terus arahkan saudara sampai kau mencapai kehendaknya yang sempurna. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap sering ini doakan. Baik yang di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan setiap saudara yang taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya doa. Bapa, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua. Karena kami tahu waktu Roh Kudus menyadarkan kami, maka Roh Kudus juga memampukan kami untuk meninggalkan yang harus kami tinggalkan. Kami gak mau rancangan Tuhan hancur dalam hidup kami hanya karena kami tidak meninggalkan yang harusnya kami tinggalkan. Karena pengenalan kami akan Yesus Kristus Tuhanku jauh lebih mulia dari segala-galanya. Bapak lihat tangan-tangan yang terangkat. Biarlah kemegahan kami sekarang di dalam Kristus. Bahwa Kristus tidak pernah gagal. Bahwa Kristus selalu tepat waktu. Bahwa Kristus selalu unik dalam jalannya. Dan Kristus selalu dahsyat dalam kuasanya. Dan dengan sabarnya kami dibimbing, kami diarahkan, kami dibawa pada rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saya beri waktu 1-2 menit ini untuk setiap saudara doa. Gak perlu kiri kananmu dengar, cukup engkau dengan Yesus. Biarkan Roh Kudus berbicara secara khusus sehingga sebelum kita keluar dari ibadah ini, kita sudah punya komitmen, Tuhan aku harus tinggalkan ini. Aku gak mau ini bisa menghambat kesaksianku, menghambat hubunganku dengan Tuhan, menghambat hidupku yang harusnya jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa. Dengar doa anak-anakmu satu persatu. Berbicara Tuhan. Kami gak mau ini hanya just another service. Kami gak mau ini hanya sekedar sebuah ibadah. Tapi kami sungguh mau melepaskan hal-hal yang tidak seharusnya kami atau terikat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai juga doa buat yang sakit. Karena kami terlalu percaya lewat tubuh dan darah Kristus kami sudah disembuhkan Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Hari ini kami imani, kami sembuh oleh bilur Kristus. Kami sembuh oleh bilur Kristus. Kami sembuh oleh bilur Kristus. Terima kasih Bapa. Satu persatu Tuhan jamah. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih ya Kristus. Dan biarlah hari ini kami diingatkan tentang hal-hal yang harus kami tinggalkan. Karena kami punya kebanggaan akan Kristus Yesus yang lebih mulia dari segala-galanya. Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera se-Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan bimbing, Tuhan sertai, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI, para anggota DPR RI, DPRD tingkat 1, para anggota DPRD tingkat 2, para anggota DPD, para anggota MPR RI, BNPT, BNPB, BPK, KPK, MA, Pengadilan Kejaksaan, para pengacara, pemimpin-pemimpin di bangsa kami, ya Kristus jaga.
Jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dari segala niat orang jahat dan kuasa kegelapan. Bahkan dukun, paranormal, penasihat spiritual dihalaukan dari pemimpin-pemimpin kami. Roh rakus, roh serakah, roh korupsi dipatahkan dalam nama Yesus. Bahkan para mafia yang hanya mencari keuntungan di tengah air mata dan penderitaan masyarakat, Tuhan singkirkan dari pusat kekuasaan. Berikan kepada pemimpin-pemimpin kami hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi, sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin baik, Indonesia makin hari makin maju. Hasil bumi, hasil tambang, hasil laut, hasil hutan, semua baik dalam nama Yesus. Ekonomi baik, politik baik, keamanan baik, pendidikan baik, kesehatan masyarakat baik di dalam nama Yesus. NKRI, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila tetap terjaga di bangsa ini. Terima kasih Bapak, gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Meskipun gereja terdiri dari berbagai denominasi, Tuhan persatukan sebagai satu tubuh Kristus yang esa. Gereja-Mu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami jemaat Tuhan yang menerima firman hari ini, arahkan kami untuk menyadari karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat meninggalkan apa yang harus kami tinggalkan dan kami tetap bermegah dalam Kristus. Sehingga dalam segala hal kami dapat mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Yang siap jadi pelaku-pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kitalah orang-orang berbahagia itu, karena orang-orang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya.